Goresan lilin membentuk corak penuh makna, melukiskan cerita tentang kekayaan alam dan budaya. Dari tangan-tangan terampil perempuan Sumatera, berdaya menghasilkan karya. Dia pembatik asal Pelalawan, Provinsi Riau. Gimana tuh? Ini sonang ya? Sonang. Sonang lah sedikit. Di pado yang itu nampaknya. Buatlah susah-susah. Jangan yang sonang tapi tak mahal. Batik umumnya erat dengan tanah Jawa. Tidak banyak yang tahu bahwa Provinsi Riau di Sumatera juga menelurkan pengrajin batik dengan keunikannya tersendiri. Yusmaini menjadi salah satu pembatik yang tergabung dalam program Rumah Batik Binaan Asia Pasifik Rayon atau APR yang tujuannya untuk turut melestarikan budaya batik Riau, khususnya di wilayah Pelalawan. APR merupakan produsen serat viskos rayon terintegrasi di Indonesia yang berlokasi di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Kami memperkenalkan produk batik Yus Pelalawan itu dengan berbagai macam motif, namun kami punya motif unggulan kami yaitu motif 7 Bono Mati 1. Jadi begini, karena saya ini kan memang aslinya orang Kabupaten Pelalawan ya, jadi saya coba untuk memperkenalkan itu ke orang bahwasanya ini loh khas-khas daerah sini yang mungkin sudah kita lupakan gitu. Batik Bono merupakan motif khas asli Pelalawan yang menampilkan pola gelombang sebagai simbol kekuatan dan perjuangan masyarakat Pelalawan dalam menghadapi tantangan kehidupan. Yusmaini dan pengrajin batik Bono lainnya terus mengembangkan kerajinan asli Riau. Upaya ini tak lepas dari dukungan APR yang memberikan pelatihan dan kurasi mode terkini. Pelatihan ini membantu para pembatik untuk dapat berkarya lebih kreatif dan bersaing secara kompetitif di industri fashion. Cuma dari APR itu memang dari nol. Dari saya nggak tahu apa-apa. Jenis kain pun saya nggak tahu. Apapun yang diperlukan untuk batik saya nggak tahu. Alhamdulillah sampai sekarang udah tahu betul nggak sih, tapi untuk kita cukup. Setelah pelatihan, Yusmaini terus berlatih membatik dengan serius. Ia bereksperimen dengan pola dan warna untuk menciptakan batik yang unik dengan ciri khasnya sendiri. Hingga akhirnya, Yusmaini mendapatkan kesempatan untuk menampilkan hasil karyanya di Jakarta Muslim Fashion Week 2024. Yusmaini tidak sendiri. Bersama 5 pembatik asal Riau lainnya, para pembatik berkesempatan menampilkan total 24 koleksi batik asal Riau bergaya modern sampai kontemporer menggunakan bahan viskos rayon APR. Kolaborasi ini diinisiasi dan didukung oleh APR untuk anggota Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API Riau dengan program kelas berbagi. Kalau perasaan saya ya, nggak bisa saya ucapkan dengan kata-kata kayaknya. Karena kayak mana ya, dari mana kami ini dari desa, hanya seorang ibu rumah tangga biasa, bisa kami tampil di panggung yang begitu megah dengan orang-orang yang memang profesinya seperti itu, sementara kan kita kan biasa aja. Jadi di saat kami berdiri di pentas yang bagus itu, ya Allah, dengan hasil batik yang kami pelajari selama ini, saya bisa berdiri di sini. Terima kasih APR. Itu yang saya rasakan, hampir saya mau nangis. Dari sana kita dilatih juga, sehingga waktu kita kemarin itu tampil di JFE itu, warna batik kita udah nggak seperti warna yang kami biasa bikin. Jadi kan dari situ kita dapat juga ilmu, dan mulai saat itu kita sampai sekarang ya kita coba untuk beralih. Kayak mana sih warna trennya zaman tahun sekarang? Nah, jadi kita bisa rubah jadi warnanya merah sih merah, atau hitam
ke abu-abu, bisa juga dengan warna-warna yang hijau. Kalau dulu kan hijaunya kayak mana hijau itu kami dapat yang menurut kami bagus hijau-hijaunya. Kalau sekarang ternyata hijau itu ada turunannya dari yang soft sampai menengah sampai yang paling hijau. Dari situ kami dapat ilmunya di pelatihan tersebut. Dalam membatik, Yusmaini menggunakan beragam jenis kain, mulai dari kain katun hingga kain rayon. Malah kalau saya pribadi, saya lebih senang ke produksi rayon. Kenapa saya senang? Dia hemat warna, hemat sekali. Bahkan saya bikin satu lembar kain itu bisa cuma saya gunakan 5 gram. Hasilnya alhamdulillah bagus. Dengan menjadi pembatik, Yusmaini kini dapat membantu meningkatkan ekonomi keluarga. Yang saya rasakan itu, karena dampaknya dari batik ini untuk diri saya ya, untuk diri saya. Pertamanya dulu, saya rasa pendidikan anak saya itu bakal biasa-biasa saja gitu. Ternyata dengan saya menekuni batik, dengan tidak lupa juga dengan penghasilan yang didukung penghasilan yang lain ya, gaji suami untuk kita. Tapi kita bisa menambah, dalam arti kata gaji suami bisa kita olah untuk kebutuhan rumah tangga, gaji dari hasil batik bisa untuk pendidikan dan lain-lain gitu kan. Kadang ada puluhan juta, kadang ada cuma 5 juta, kadang ada tuh sampai 80 juta, 50 juta. Jadi dari situ kembali lagi, kalau untuk meningkatkan ekonomi keluarga dengan usaha yang kita punya, sisihkan sebagian yang pantas, jangan habiskan modal, itu aja. Memberdayakan pengrajin tradisional lokal, khususnya perempuan seperti pembatik dan penenun, dengan berbagai pelatihan untuk bisa mengembangkan bisnisnya, merupakan salah satu wujud komitmen keberlanjutan APR 2030. Hingga hari ini, APR telah melatih puluhan perempuan pembatik di Riau. Pelatihan yang diberikan tidak hanya memberi kesempatan bagi pengrajin lokal untuk berkarya di tingkat nasional, tetapi juga meningkatkan nilai produk mereka melalui penggunaan viskos rayon berkelanjutan. Harapan saya untuk perempuan yang tangguh di luar sana ya, yang punya usaha, mau usahanya kecil, menengah atau atasan, kita tetap komitmen dengan usaha kita. Kita harus mencintai usaha kita. Kita sebagai wanita jangan takut bermimpi, karena kita punya impian. Terutama mungkin untuk impian untuk anak-anak kita, masa depan anak-anak kita, masa depan kita, untuk menopang, menambah ekonomi keluarga kita. Semangat perempuan-perempuan di luar sana.